Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan permasalahan lingkungan tentang pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai untuk peruntukannya. Oke, next. Beberapa macam pencemaran air. Yang pertama ada limbah air seperti air sisa mandi. Yang kedua ada sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng. Yang ketiga ada sampah cair seperti deterjen, air cucian piring. Yang keempat ada sampah organik seperti sisa makanan dan sayuran. Dan yang kelima ada sampah kimia seperti batu baterai, lampu bohlam, barang elektronik. Beberapa penyebab pencemaran air adalah air bekas mandi, MCK langsung dibuang ke tempat yang tidak seharusnya. Yang kedua ada membuang sampah sembarangan ke tempat yang tidak seharusnya. Kemudian, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena warga sudah melakukan hal tersebut secara turun-temurun seiring berjalannya waktu dan menjadi suatu kebiasaan buruk. Tak sedikit dari mereka pula yang susah untuk diberitahu dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Kemudian, apakah pemerintah harus turut andil? Jawabannya adalah ya. Mengapa demikian? Karena pemerintah harus turut andil dikarenakan itulah tugas mereka. Jikalau mereka tidak dapat andil dalam kegiatannya, minimal pemerintah andil dalam pembiayaan. Lalu ada juga dampak pencemaran air. Pertama, terganggunya kehidupan biodata air dikarenakan turunnya kadar oksigen di dalam air. Kedua, dapat menularkan berbagai macam penyakit seperti A. Air menjadi media hidup mikroba. B. Air menjadi sarang berbagai penyakit. C. Menipisnya pasokan air bersih. Ketiga, air menjadi keruh, berwarna, dan berbau sehingga tidak layak untuk digunakan. Lanjut. Alasan mengapa penyebab pencemaran air kerap terjadi di sekitar kita. Pertama, warga tidak memiliki saluran penampung limbah bekas mandi, MCK, deterjen, dan lain-lain. Kedua, sudah menjadi kebiasaan yang warga lakukan. Ketiga, kurangnya kesadaran warga akan apa yang mereka lakukan. Keempat, minimnya edukasi dari pemerintah soal pencemaran air. Kelima, pemerintah yang lambat bertindak dan bergerak jika sudah ditegur atau didemo oleh masyarakat. Keenam, warga yang sulit diajak maju dan tetap membuang limbah ke tempat yang tidak seharusnya. Solusi pencegahan pencemaran air baik untuk warga maupun pemerintah. Untuk warga, 1. Membuat saluran penampungan limbah di beberapa rumah. 2. Menghentikan tindakan membuang limbah ke tempat yang tidak seharusnya. 3. Saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak membuang limbah ke tempat yang tidak seharusnya. 4. Membangun kesadaran warga akan bahayanya pencemaran air. Untuk pemerintah, 1. Mengedukasi warga akan bahayanya pencemaran air. 2. Turut andil dalam membuat saluran penampungan limbah. 3. Menindak warga yang kerap membuang limbah ke tempat yang tidak seharusnya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.